Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah memikirkan kenapa orang Indonesia, katakanlah yang tinggal di Indonesia atau mungkin di Asia ya, itu maaf bau badannya tuh berbeda dengan bau badan orang yang tinggal di Eropa misalkan atau Amerika. Kenapa? Karena memang jenis umatnya berbeda. Umat yang maksudnya bakterinya berbeda. Bakterinya berbeda. Jenis bakteri mereka berbeda. Makanya sebenarnya di sini dapat satu kesimpulan awal dulu bahwa makanan yang baik untuk satu negeri adalah makanan atau apa yang Allah ciptakan untuk negeri tersebut. Ya. Saya pernah bertemu Bapak Ibu sekalian dengan mungkin Anda pernah dengar ya yang Ridwan sama Kamil itu loh, Jogja. Yang dua anak kembar. Kamil sama satu lagi sih Ridwan apa itu? Itu saya pernah nanya ke salah satu pengasuhnya, saya pernah main juga ke sana. Itu anak-anak santri di situ Bapak sekalian, itu setiap hari itu ya, terakhir saya ke sana gitu ya, itu dikasih ramuan rempah-rimpang dan semalam dia nyontoh dari saya itu. Ada hampir 10 jenis ramuan rempah-rimpang yang mereka masukkan dalam suatu tempat, kemudian digodok itu terus dikasih ke anak-anak tadi. Dari sisi kekuatan badannya, dari sisi kemampuan menghafalnya itu Masya Allah kuat sekali ternyata. Gara-gara itu ya, mereka juga dikenalkan dengan buah-buahan, ya, buah-buahan lokal ya. Kayak sekarang gitu kan kita bicara lagi musim rambutan. Rambutan ini kan buah-buahan organik. Nggak ada orang cerita menyemprot pestisida ke rambutan, ketinggian. Kan gitu. Ya, atau mungkin lagi musim duku. Duku itu kan buah organik sebenarnya, dia tumbuh dengan alami aja. Ya, kurma juga sebenarnya organik sebenarnya. Ya, nggak disemprotin macam-macam lah. Kayak di di pertanian yang menggunakan pestisida tadi gitu kan. Nah, umat-umat tadi Bapak Ibu sekalian, umat-umat tadi itu harus disenangkan gitu kan, harus dibahagiakan. Ya. Cara membahagiakan mereka apa? Nah, berikan makanan untuk mereka. Nah, itulah yang kita kenal dengan makanan-makanan prebiotik. Prebiotik itu makanan untuk makhluk-makhluk tadi. Apa saja contohnya? Banyak lah. Tadi saya sudah sebutkan madu, kurma, itu makanan mereka tuh. Sayur-sayuran, buah-buahan tuh. Ya. Dan saran saya kalau memungkinkan ya, kalau katakanlah memungkinkan ya, tidak mengganggu anggaran ya, coba mulai cari makanan-makanan atau sayuran-sayuran, buah-buahan yang organik. Jika tidak, ya Anda harus ingat bahwa dalam makanan-makanan tadi itu banyak logam beratnya. Maka itu logam berat harus dihilangkan. Baik Anda cuci pakai air alkali pH tinggi, ya mungkin tanya Pak Bambang itu paham ya. Atau mungkin pakai cuka, atau mungkin pakai probiotik, bisa juga dicuci pakai itu. Atau pakai enzim atau ekoenzim, saya pernah share itu di Instagram. Itu ya. Jadi makhluk-makhluk tadi itu perlu diberi makanan. Makanan itu namanya prebiotik. Nah, makhluknya namanya apa? Atau mungkin si bakteri-bakteri tadi kita kenal sebagai mikrobiom ya. Itu sebenarnya makanan mereka apa atau bagaimana cara menguatkan mereka? Cara menguatkan mereka, berikan juga kepada mereka makanan-makanan yang berbasiskan atau mereka sukain lah atau seperti itu yang kita kenal dengan probiotik atau makanan-makanan fermentasi atau probiotik itu sendiri. Dan itu ternyata secara riset Bapak Ibu sekalian, makanan-makanan probiotik atau makanan-makanan fermentasi itu atau mikrobiom ini itu ternyata sangat baik dalam meningkatkan kecerdasan atau kemampuan otak. Nah, contoh ini cairan probiotik nih. Dalamnya isinya apa sebenarnya? Ini dalamnya isinya sebenarnya ada bakteri, cuma nggak kelihatan kan, ada bakterinya nih. Nah, itu pernah saya ajarkan juga cara membuatnya, cuma mengandalkan pakai ya buah-buahan gitu kan. Buah-buahan nanti dipendem ya. Nanti silakan dibaca ya, di Instagram saya ada itu namanya ekoenzim itu juga, atau mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan di toko-toko herbal, karena banyak yang jual tuh probiotik kayak begini. Itu ternyata sangat baik dalam meningkatkan kecerdasan. Jadi misalkan beginilah, ngandalin ini saja ya Bapak Ibu, ngandalin beberapa hal ini saja. Misalkan Anda kasih ke santri itu madu tiap hari ya, kemudian Anda kasih makan mereka kurma ya, kemudian ada kasih makan mereka habatus sauda dalam jumlah nggak usah banyak-banyak karena kita jangka panjang, lalu kasih makan mereka, berikan probiotik, campurkan sama air, madu tadi, dan satu lagi sini terakhir adalah minyak zaitun. Itu udah powerful luar biasa. Madu, habatus sauda, kurma, habatus sauda, probiotik sama minyak zaitun, komplit semua tuh. Mau tambah lagi makanan mereka, kasih mereka kacang-kacangan. Kalau nggak ada kacang-kacangan impor, kacang impor kan harganya lumayan tuh, cari kacang lokal aja. Ya, banyak Indonesia kacang lokal juga cukup banyak, ada edamame lah, ada kacang tanah, kacang apa tuh, kasih aja terus gitu ya. Dan ini semua Bapak sekalian
Kalau lagi-lagi konsensusnya apa yang baik untuk perut, baik juga untuk otak. Maka ini semua makanan yang baik untuk perut. Ya. Ketika ini dimakan, otomatis kemampuan otak pun akan meningkat. Simple kan? Simple. Dan itu is proven sebenarnya, terbukti sebenarnya. Ya. Asal apa? Asal sampahnya, yang buang sampahnya di stop. Itu aja. Ingat, yang buang sampah di stop. Ini tidak akan banyak berfaedah, sekalian. Kalau seandainya apa? Sampahnya masih banyak. Kenapa? Sering saya sampaikan bahwa mau minum herbal, mau makan herbal segentong-gentong juga, tapi kalau makanan tiap hari masih nggak sehat, nggak banyak faedah. Kita uji pada makan. Jadi orang tua pun saran saya juga belajar tentang sedikit banyak tentang nutrisi sehat. Ya, apa yang bisa diberikan pada anak-anak di rumah. Ya. Bagaimana tadi saya sempat ada sekilas lihat ada apa namanya yang nanya tentang minyak kelapa. Minyak kelapa bolehkah misalkan bukan minyak goreng ganti sama minyak kelapa. Ya. Minyak sawit sama minyak kelapa kan beda jenis dia. Ya. Lebih baik minyak kelapa. Jadi mau goreng-goreng bahkan pengen tetap goreng ya beli aja minyak kelapa. Ya, minyak kelapa bukan minyak sawit ya. Salah satu ikhtiarnya kita. Ya demikian juga mungkin dengan air ya mungkin nanti mungkin sudah diedukasi oleh Pak Bambang ya tentang air alkali, air hidrogen, itu silakan saja, itu juga termasuk dalam bagian ini. Ya, yang jadi masalah memang tadi saya katakan banyak kekurang optimalan ini itu terjadi gara-gara atau akibat dari sampah yang terlalu banyak gitu kan. Sampah yang terlalu banyak dalam tubuhnya. Karena terlalu banyak ya dikasih yang tidak sehat ya tiap hari. Termasuk juga di kulkas. Kulkas berarti masuk kulkas seperti apa? Coba kurangi makanan-makanan frozen. Itu dia. Kurangilah makanan-makanan frozen. Ya. Karena makanan frozen itu kan Anda bayangkan saja baru ya boleh sekali-sekali silakan lah, enggak masalah. Tapi kalau itu dijadikan makanan utama itu nggak bagus sebenarnya. Jadi kalau Anda pengen makan ikan ya pergilah ke pasar beli ikan. Ikan segar masak di rumah. Nah, makanan pagi untuk pagi, makanan siang untuk siang. Kalaulah malam ada makan, maka makanan malam untuk malam. Jadi bukan makanan pagi untuk besok paginya. Nah, itu kan. Kalau sekarang kan begitu. Banyak orang makan yang dimasak hari ini, pagi ini atau siang ini dimakan sampai besok. Ya, makan lebih baik bikin seporsinya secukupnya aja. Ya, kan begitu harusnya. Ya, maka jangan heran Bapak-Ibu sekalian. Kalau Anda ya yang pernah ke mana? Ke Hong Kong ya. Di Hong Kong kan nggak ada warteg. Emang nggak ada lah warteg. Ya. Warteg bagus nggak? Bagus ya, membantu ekonomi umat. Tapi bukan itu pesan yang saya mau sampaikan. Tapi pesan yang saya mau sampaikan itu kalau Anda pergi ke misalkan di Hong Kong, saya pernah lihat kapan diundang itu kan ada acara di sana itu kalau mereka restoran-restoran mereka tuh kan apa yang mereka mau makan mereka masak gitu loh. Sayur masak cucuk-cucuk, ada ikan, ada apa segala macam gitu kan dimasak. Jadi makanannya fresh. Beda mah warung-warung makan kita di sini. Gitu betul ya? Ya. Akhirnya apa? Makanan yang dimakan itu penuh dengan oksidasi semua, sudah teroksidasi semua gitu kan. Sehat nggak? Ya jelas tidak akan sempurna, atau jelas tidak akan dapatkan kesehatan yang sempurna dari situ gitu kan. Jadi kalau misalkan salah satu contoh makanan sehat Indonesia apa? Ya pecel. Ya, pecel gado-gado itu kan sehat tuh. Meskipun sering saya sampaikan kalau bisa mah kacangnya jangan digoreng. Kacangnya disangrai aja. Nah, Ibu paham tuh. Jadi nggak ada minyak di situ. Ya, nggak ada minyak. Jadi gitulah seperti itu, ya. Mudah-mudahan terbayang ya kira-kira apa yang harus Anda kerjakan di rumah ya, dan bagaimana Anda mempersiapkan generasi ini, yang generasi yang dekat dengan alam, dekat dengan bahan-bahan alam, herbal segala macam. Kayak tadi malam anak saya tiba-tiba dia ngomong mau minum herbal gitu kan. Oh iya, mungkin karena bapaknya herbalis gitu. Gitu. Akhirnya dia pengen minum herbal gitu kan. Dan itu ini kan buat anak-anak saya kasih loh Bapak sekalian, kayak abah soda ini. Bakso seperti ini biasanya saya kalau anak-anak batuk pilek flu atau apa gitu, saya buka kapsul ini, saya taruh dalam satu mangkok, saya campurkan dengan madu ya, aduk-aduk jadi kayak buyer ya, itu bisa buat mereka, nggak masalah.
Mau nggak mereka? Harus mau. Maka kalau anak saya yang kecil yang umur 3 tahun itu saya paksain, istri saya paksain. Jadi mulutnya dibuka gitu kan. Paksain dicekokin kalau mungkin bahasa Jawanya gitu lah. Harus mau. Jadi nggak bisa terus-menerus ngikutin maunya mereka. Kadang sedikit saya nambahkan dengan cairan probiotik. Itu alhamdulillah apa ya? Saya melihat anak-anak lebih tangguh ya, maksudnya secara badan gitu ya. Seperti itu dibandingkan ketika kita tidak membiasakan. Tapi yang paling penting adalah kebiasaan itu sudah terbenam dalam diri mereka. Ya, bagaimana suatu hari kisah terakhir ya, hampir jam 11 saya pulang ke rumah gitu kan, bukan pulang, dikirimi istri, dikirimi istri video anak saya yang lagi SD, TK A itu beliau makan semangka yang dibelah gitu kan. Nah, semangka itu disendokin sama dia. Ternyata kenapa kok makan semangka begitu? Karena tadi malam ayah makannya begini gitu. Berarti dapat nih pesannya. Ya, kebiasaan sehat yang dilakukan oleh orang tua itu akan diaplikasikan atau diingat, direkam oleh anak-anak seperti itu.